Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saat berpulang ke rahmatullah, tak ada yang kita bawa kecuali kain kafan. Hidup bergelimang harta selama di dunia, rupanya tak membuat kuburan kita berubah layaknya istana. Namun seorang pria nekat menemani mayat di dalam kuburnya selama 40 hari. Lalu seperti apa kisahnya? Apa yang membuatnya tergesa-gesa setelah keluar dari kubur? Bagaimana pertanggungjawaban harta di akhirat kelak? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Benarkah harta benda kita akan dihisab di akhirat kelak? Mengumpulkan harta benda di dunia memang bukanlah hal yang salah. Namun ketika sikap mubazir selalu dipelihara, penyesalan akan datang pada akhirnya. Maka tak mengherankan jika ternyata banyak manusia yang telah berpindah ke alam kubur, namun merasa tak tenang. Mereka bahkan ingin kembali ke dunia untuk beribadah, menutupi segala kekurangan-kekurangannya selama ini. Namun, semua sudah terlambat. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 100 yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Lalu apa saja yang bisa menemani manusia dalam gelap kuburnya? Sahabat beriman, sayang sekali, perabotan mewah yang telah dimiliki di dunia tak bisa menambah rasa nyaman mereka ketika di akhirat kelak. Kasur yang empuk pada akhirnya akan terganti dengan tanah yang sempit, seorang diri. Lalu apa yang bisa menemani mereka? Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat sampai ke kubur ada 3, 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, ketika tak ada lagi yang bisa menemani kita di alam kubur kelak, maka amal kebaikan serta sedekah yang kita lakukan bisa menjadi penerang. Namun terkadang rasa takut itu masih sering dijumpai. Akhirnya, dengan segala kuasa yang dimiliki, seseorang bisa melakukan segala macam cara agar tak merasakan kesendirian di dalam kubur. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata ada juga yang rela menemani seorang mayat di dalam kegelapan. Sungguh aneh. Seperti apa kisah nekat pria yang temani mayat selama 40 hari? Kisah ini datang dari seorang konglomerat yang menuliskan sebuah wasiat. Bukan wasiat biasa, melainkan permintaan kepada putra-putrinya agar bisa menemani saudagar kaya ini selama 40 hari di alam kubur. Anak-anaknya mendengarnya tentu heran dan tak habis pikir. Bagaimana mungkin mereka harus merelakan hidupnya untuk menemani sang ayah di tempat yang menakutkan? Mendapat penolakan dari sang anak, konglomerat ini akhirnya berharap kepada adik-adiknya. Namun sekali lagi, tak ada yang berani menemaninya di dalam kubur yang sempit dan menakutkan. Kesedihan yang mendalam sungguh dirasakan oleh sang konglomerat. Ia pun memanggil ajudannya dan mengumumkan penawaran istimewa ke seluruh negeri. Ketika konglomerat ini meninggal dunia, kuburannya juga dihiasi dengan sangat mewah, lengkap dengan segala perabot dan perlengkapannya. Sayembara yang pernah ajudannya umumkan pun saat itu masih terpampang. Dan pada saat itulah, seorang tukang kayu yang sangat miskin melintas di wilayah tersebut dan mengetahui pengumuman yang menakjubkan itu. Dengan tergesa-gesa, dia segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya. Ketika konglomerat akan dikebumikan, si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya. Harta satu-satunya yang dimiliki untuk mencari nafkah. Doa-doa telah dikirimkan kepada sang konglomerat. Beberapa sanak keluarga yang bersedih tak bisa berlama-lama di pemakaman. Mereka pun kembali dan meninggalkan konglomerat ini bersama dengan tukang kayu tersebut. Tak lama kemudian, datanglah malaikat mungkar dan nakir menghampiri kuburan tersebut. Tukang kayu ini cukup kaget dan mencoba menjauhi sang mayit konglomerat. Ia menduga jika sudah waktunya, kedua malaikat maut ini menginterogasi sang mayit. Namun ia tak pernah menyangka jika ternyata dialah yang lebih dulu dilempari pertanyaan oleh kedua malaikat. Apa yang kau lakukan di sini?
Ia pun menjawab sekenanya, sesuai dengan perjanjian di sayembara yang telah diumumkan. Lalu malaikat mungkar dan nakir semakin menyelidiki siapa gerangan sosok ini dan harta apa saja yang ia bawa. Terlahir dari keluarga sederhana, si tukang kayu memang hanya memiliki satu kapak untuk mencari rezeki. Tak sampai di situ, Mungkar dan Nakir juga menanyakan semua asal-muasal kapak yang didapatkan oleh si tukang kayu yang dulu ia beli. Kedua malaikat ini melihat kapak tersebut dan kembali bertanya. Kali ini, ia menanyakan bagaimana kapak tersebut digunakan oleh tukang ini dalam mencari rezeki. Si tukang kayu kembali menjelaskan bahwa ia menebang pohon dan menjadikannya kayu bakar. Lalu setelah itu dijual ke pasar. Hasilnya menjadi miliknya dan keluarganya. Si tukang kayu merasa lega. Ia pikir jawabannya sudah bisa memuaskan kedua malaikat. Namun ternyata tak berhenti di situ. Malaikat ini kembali menanyakan pohon yang ditebang oleh si tukang kayu. Dengan yakin ia menjawab jika pohon itu tumbuh di hutan belantara dan tak ada yang punya. Si tukang kayu terheran-heran dengan pertanyaan yang bertubi-tubi diberikan untuknya. Malaikat bertanya kembali, adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual? Tukang kayu ini makin pusing. Selama ini ia memang hanya mengira-ngira potongannya, sebab akan mustahil untuk mengukur jika ukurannya harus sama persis. Tak terasa sudah 39 hari berlalu, dan kedua malaikat ini masih saja bertanya perihal satu kapak miliknya tersebut. Bahkan di hari terakhir pun, malaikat Mungkar dan Nakir tak bosan-bosannya menanyakan pertanyaan yang sama. Tak tahan dengan pertanyaan itu, tukang kayu ini akhirnya melarikan diri. Kenapa tukang kayu ini lari terbirit-birit? Sebagai seseorang yang cukup berani, banyak yang penasaran akan nasib si tukang kayu di dalam kubur. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Ia terus berlari hingga akhirnya sampai di rumah dan bertemu dengan istri terkasih. Namun satu pesan yang tiba-tiba menjurus untuk istrinya bukanlah kalimat rindu, melainkan keinginan untuk melepas semua harta warisan sang konglomerat yang dihadiahkan untuknya. Ia merasa kelelahan menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Padahal hanya satu kapak saja yang ia miliki. Ia tak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika semua harta itu harus dijelaskan panjang lebar di alam kubur. Sahabat beriman, semua harta yang telah kita kumpulkan pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban di hari kemudian. Namun sedekah dan wakaf bisa membantu kita meringankan beban dan mengalirkan pahala kita hingga ke surga. Sudahkah Anda sedekah hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.